Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Burashi no Trinity, chapter 37 sampai chapter 38. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan antar rival sejati, yaitu Stella sang pemuja naga melawan Voss sang lycanthrope. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, 100 prajurit pemuja naga yang dipimpin oleh kepala pendeta Midre Sama telah dikerahkan untuk membantu pasukan Clayman dari belakang. Di satu sisi, Stella telah membuat sebuah masakan yang ia pelajari dari Tempest. Stella kemudian akan memperlihatkan masakannya tersebut kepada Midre Sama. Stella kemudian mendatangi Midre Sama dan berkata, "Midre Sama, di Tempest, selain berlatih untuk bertarung, aku juga berlatih untuk memasak. Yang dinamakan memasak ini adalah..." Namun di saat Stella ingin menjelaskan masakannya, Midre pun menyela Stella. Midre berkata, "Stella, karena dirimu pertama kali menyentuh dunia luar, pasti kau banyak melihat sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak bilang kau tidak boleh menyentuh budaya negara lain, tapi masakan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dari leluhur kita para pemuja naga. Dengan memotong dan merebus bahannya seperti ini, itu membuat rasa asli dari bahannya tidak terasa, dan itu merupakan penistaan terhadap bahan makanannya. Ingat itu baik-baik, Stella." Stella pun sedikit kecewa dengan tanggapan Midre Sama. Namun di sini, Stella tetap tersenyum dan menjawab perkataan Midre Sama. Stella berkata, "Baik Midre Sama, seperti yang Anda katakan." Setelah itu, Stella pun pergi dengan membawa masakannya. Di sini Midre kemudian berbincang-bincang dengan Hermes. Namun ketika mereka berbincang-bincang, ada prajurit Clayman yang meneriaki Midre Sama dan Hermes dengan berkata, "Woi kalian, mau ngobrol sampai kapan? Zamza Sama membawa kalian hanyalah karena kalian dapat memakai sihir penyembuh, tapi kalian sepertinya sangat mengganggu. Lagi pula, kekuatan perang kalian hanya sepertiga dari kami. Kalian hanyalah pecundang. Kami tidak butuh sampah seperti kalian." Midre dan Hermes pun menahan amarahnya dan segera pergi. Midre berkata, "Cih, mereka meremehkan kita, para pemuja naga." Hermes menjawab, "Sudah, kita kan tidak perlu ikut bertarung kan? Jadi, mari abaikan saja itu tadi." Midre bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana perginya Stella?" Hermes menjawab, "Entahlah, dia pergi sambil membawa masakannya." "Hah? Jangan-jangan dia pergi ke arah tim supply." Midre pun sangat terkejut dan berkata, "Apa? Bukankah itu sangat berbahaya?" Hermes menjawab, Tidak, daripada bilang berbahaya, anak itu mungkin akan membuat masalahnya." Midre berkata, "Hah? Jika tahu begini, aku tidak akan membawanya ke medan perang." Hermes menjawab, "Ya, karena itulah aku sebelumnya berusaha menolaknya." Di satu sisi, Stella merasa jika Midre Sama terlalu keras kepala. Karena tidak mungkin untuk memakan masakannya sendiri, Stella kemudian akan membagikan masakannya pada prajurit Clayman yang ada di sini. Dan pada saat itulah, Stella melihat 3 prajurit veteran bawahan Clayman yang sedang mengeluh tentang rencana perang ini. Mereka telah ditugaskan untuk memburu para penduduk Zorazania yang masih tersisa. Di saat mereka sedang mengobrol, Stella kemudian membagikan makanannya kepada mereka secara diam-diam. Tanpa disadari, Stella pun ikut nimbrung di obrolan mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun menyadari keberadaan Stella dan berkata, "Kau siapa?" Stella menjawab, "Perkenalkan, namaku adalah Stella." Prajurit Clayman itu pun berkata lagi, "Bukan begitu, kami bertanya siapa kau yang sebenarnya, kenapa ada anak kecil di tempat seperti ini?" Stella menjawab, "Kalian itu terlalu ribet ya. Hal itu tidak usah dipikirkan. Daripada itu, kalian tadi terus mengeluh, kenapa bisa seperti itu?" Mereka menjawab, "Sebenarnya, aku tidak setuju dengan perang ini. Itu karena kali ini kita tidak berperang secara jujur dan adil. Bahkan, ini tidak bisa disebut sebagai perang.
melainkan hanya memburu orang-orang yang telah melarikan diri. Bagi Zamza dan yang lainnya mungkin akan melakukannya dengan senang hati, tapi tidak bagi kami. Stella yang mendengar itu pun sangat terkejut. Stella berkata, ternyata ada prajurit Clayman yang memiliki sikap seperti seorang pejuang. Selain itu, kalian sepertinya juga memahami apa itu masakan. Mereka telah memakan masakan Stella sampai habis. Stella berkata lagi, bagus, aku menyukai kalian, jadi aku akan memberi kalian sake ini. Para prajurit Clayman itu pun menerima sake pemberian Stella dan minum bersama. Stella bertanya, pasukan di belakang termasuk kalian semua dulunya adalah bawahan mantan Raja Iblis yang bernama Khazarim kan? Dan setelah Raja Iblis Khazarim sama itu dikalahkan, yang mewarisi wilayahnya adalah Raja Iblis Clayman itu kan? Kok bisa sih kalian mendukung pecundang itu menjadi Raja Iblis? Mereka menjawab, ya meskipun terlihat seperti itu, Clayman sama dulunya adalah orang bijaksana dan penyayang. Ya, meskipun sifat baik hatinya itu dia tunjukkan hanya pada teman dekatnya saja. Karena itulah, setelah Khazarim sama tiada, kami menginginkan Clayman sama menjadi Raja Iblis selanjutnya. Tapi akhir-akhir ini, sikap Clayman sama terlihat agak aneh. Jadi gini Pak, dari sini kita sudah diberi pertanda jika Clayman mulai bersikap aneh, yang artinya itu adalah awal mula Clayman telah dikendalikan oleh Kondo Tatsuya gitu Pak. Jika kalian baca novelnya, kalian pasti sudah tahu jika Clayman pada saat itu telah dikendalikan oleh Kondo Tatsuya. Dan singkat cerita, mereka telah mendapat laporan untuk memulai membentuk barisan. Penduduk Zorazania yang masih selamat telah melarikan diri ke wilayah yang dulunya adalah kerajaan para orc. Segera setelah itu, para prajurit Clayman kemudian akan memulai pengepungan dengan semua pasukan untuk memberantas mereka semua. Ketika prajurit veteran itu pun pergi meninggalkan Stella. Di satu sisi, ada beberapa prajurit pendeta naga yang menjemput Stella untuk kembali. Namun di sini, Stella justru ingin menyusul ketika prajurit veteran bawahan Clayman tersebut. Di sisi lain, di sini Foss telah melihat para prajurit Clayman yang telah terkena jebakan yang dirancang oleh Benimaru sama. Dengan menggunakan penduduk Zorazania yang berpakaian seperti pengungsi sebagai umpan untuk memancing pasukan Clayman, kita telah berhasil menjatuhkan pasukan Clayman ke dalam jebakan untuk menahan gerakan mereka. Foss tidak menyangka pertarungannya akan menjadi sangat berat sebelah seperti ini. Prajurit Zorazania yang di samping Foss juga berkata, rasanya sangat menakutkan sekali saat aku berpikir bagaimana jika kitalah yang berada di posisi pasukan Clayman. Foss berkata, Benimaru sama yang menyusun rencana ini memang orang yang menakutkan. Aku bersyukur kita menjalin pertemanan dengan Tempest. Prajurit Zorazania yang di samping Foss juga berkata, aku benar-benar bersyukur karena Tempest ada di pihak kita. Namun di sebelah sana ternyata ada prajurit Clayman yang tidak terkena jebakan, dan mereka tampaknya sangat tangguh. Mereka bertarung dengan seimbang dengan para prajurit Lycanthrope. Majin-majin itu tampaknya lebih kuat dari prajurit Clayman lainnya. Dan ternyata prajurit yang dilihat Foss itu adalah prajurit veteran bawahan Clayman yang sebelumnya mengobrol dengan Stella. Foss yang melihat itu kemudian akan menyerang mereka dari atas. Namun sayangnya, tebasan Foss ternyata berhasil ditangkis dengan mudah. Prajurit veteran bawahan Clayman itu pun sangat terkejut bahwa musuh yang menyerangnya adalah seorang anak-anak. Foss bergumam, aku akan melawan mereka sebelum ada korban dari pihak kami. Segera setelah itu, Foss kemudian melaju ke arah ketiga prajurit veteran bawahan Clayman tersebut. Namun betapa mengejutkannya, tiba-tiba datang Stella yang langsung menendang Foss. Stella berkata, sebuah kebetulan kita bisa bertemu di tempat seperti ini ya Foss. Foss yang melihat Stella itu pun sangat terkejut dan berkata, hah Stella, kenapa kau ada di sini? Stella menjawab, kami para pemuja naga terpaksa mengikuti pasukan Clayman. Aku tidak tahan karena harus mengikuti pasukan Clayman yang pecundang itu. Tapi, aku menyukai ketiga orang yang ada di belakangku ini. Karena itu, aku memutuskan untuk menyelamatkan mereka atas dasar kebenaran. Kalau kau berani menyentuh mereka, maka aku akan menjadi lawanmu, Foss. Stella kemudian melaju ke arah Foss dan akan melepaskan tinjunya. Foss kemudian menahan tinju Stella dan berkata, hah? Kau serius, Stella? Stella menjawab, tentu saja, kau juga harus serius dan mari kita bertanding secara jujur dan adil.
Stella kemudian melepaskan tinjunya kembali kepada Foss. Namun, Foss juga tidak akan mengalah dan melepaskan tinjunya kepada Stella. Alhasil, tinju mereka pun berbenturan satu sama lain. Foss menjawab, "Aku terima tawaran bertandingmu, Stella." Stella berkata, "Memang seharusnya begitu." Setelah itu, mereka berdua pun saling beradu pukulan demi pukulan dengan sangat cepat. Foss tersenyum dan berkata, "Aku juga punya perlengkapan baru untukmu, Stella." Stella menjawab, "Ya, aku akan memenangkan ini dan menerima itu." Di satu sisi, ketiga prajurit veteran bawahan Clayman itu pun sangat terkejut. Bocah yang bernama Stella itu ternyata begitu kuat. Para lycanthrope juga melihat pertarungan Foss yang sangat menarik. Foss dan Stella pun terus beradu pukulan demi pukulan dan tendangan demi tendangan. Di sini Foss juga menggunakan belatinya untuk menyerang. Tapi Stella terus menghindarinya dan melancarkan serangan balik dengan teknik bertarungnya yang luar biasa. Dan pada saat itulah, Stella hampir menendang wajah Foss dengan kakinya. Namun, Foss dengan refleksnya mampu menghindari serangan Stella tersebut. Di satu sisi, para prajurit lycanthrope itu pun terus mengamati pertarungan Foss tersebut. Mereka berkata, "Dasar Foss, dia semakin bersemangat setelah mendapatkan rivalnya." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.